Hadir. Citari. Hadir. Septina. Septina Aryati. Krisna. Hadir. Krisna Noktalina. Hadir. Yuni Herawati. Hadir. Yuni Herawati. Hadir. Cinta Rahmania. Cinta Rahmania. Cinta Rahmania. Adelia Putri. Hadir. Nirma Sari. Hadir. Ica Juniarti. Hadir. Dinda. Hadir. Afifah. Hadir. Joni. Ada pen. Ani. Hadir. Niswi. Lutfia Niswi. Nurul. Hadir. Arya Palopi. Hadir. Billy. Hadir. Christian Devo. Hadir. Estika Wahyuni. Hadir. Rizka Yunika. Hadir. Flaviana. Hadir. Bila Raihan Haris. Hadir. Della Rosita Febriana. Hadir. Meisy Dwi Putri. Hadir. Tahya. Hadir. Cindy Handayani. Hadir. Ferry. Hadir. Wanda Cici Lestari. Hadir. Rizky Firmansyah. Iya. Desvia Niswi. Niwi pakainya terbatas. Hadir. Apa? Ada hadir. Niswi ada. Hadir nih Mas. Oke. Cinta Rahmania ada.
Sinta Rahmania, Bentar. Sepina Aryati, Sepina Aryati ada? Hasmi Rahmadi ada? Oke lah, dah. Bisa absen ya.
Masih sesi tanya jawab ya. Untuk kelompok perubahan dan perkembangan ya, pembangunan di Indonesia. Ya, udah selesai presentasi belum? Belum mulai, Pak. Belum. Oke, silakan dimulai dulu. Saya kira tadi udah start duluan. Baik, Pak. Oke, silakan. Saya sambil rapat soalnya. Baik, Pak. Oke. Untuk moderatornya siapa? Silakan dimulai langsung. Selamat sore dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Nini selaku dosen mata kuliah konsep dasar IPS SD dan teman-teman sekalian. Saya Rizna Noptalina sebagai moderator dalam presentasi yang berjudul Perubahan dan Perkembangan Pembangunan di Indonesia. Saya persilahkan untuk anggota kelompok yang akan presentasi untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ignacia. Perkenalkan, nama saya Fika Wahyuni. Saya Bilto Dalius. Saya Ferry Komsatun Kotami. Baiklah, cara selanjutnya penyampaian materi. Saya persilahkan. Yang pertama ada makna dan tujuan pembangunan nasional. 1. Makna pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Dua, hakikat pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut. A. Adanya keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. B. Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah tanah air. C. Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula. D. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Tiga. Teori dan indikator pembangunan. Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi pada paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu menunjang proses perubahan. Paradigma berketergantungan mencakup teori-teori ketergantungan, dan sistem dunia, sesuai dengan klasifikasi lain, sedangkan Dickson membaginya ke dalam 3 klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan, dan ketergantungan. Selanjutnya, evolusi dan pergeseran makna pembangunan. Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup 3 inti nilai. Yang pertama,
yaitu ketahanan, adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan proteksi untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, harga diri. Pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas, pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu. Dan yang ketiga, yaitu freedom from servitude. Kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok membangun mandiri, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam, pembangunan yang memperhatikan ketimbangan pendapatan menurut etnis. Paradigma ini secara ringkas dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, para proponen strategi pertumbuhan dengan distribusi atau redistribusi dari pertumbuhan. Pada hakikatnya, menganjurkan agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, memperbesar kue pembangunan, namun juga mempertimbangkan bagaimana distribusi kue pembangunan tersebut. Ini bisa diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan kerja, investasi modal manusia, memperhatikan pada petani kecil, sektor informal, dan pengusaha ekonomi lemah. Yang kedua, strategi pemenuhan kebutuhan pokok dengan demikian telah mencoba memasukkan semacam jaminan agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapat manfaat dari setiap program pembangunan. Yang ketiga, pembangunan mandiri telah muncul sebagai konsep strategis dalam forum internasional sebelum konsep tata ekonomi dunia baru atau NIEO, lahir dan menawarkan anjuran kerja sama yang menarik diri dari percaturan global. Yang keempat, pentingnya strategi eco-development yang intinya mengatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi. Namun, yang paling utama adalah strategi pembangunan ini harus berkelanjutan, baik dari sisi ekologi maupun sosial. Dan yang kelima, sejauh ini baru Malaysia yang secara terbuka memasukkan konsep eco-development dalam formulasi kebijaksanaan ekonomi barunya, atau NEP. NEP dirancang dan digunakan untuk menjamin agar buah pembangunan dapat dirasakan kepada semua warga negara secara adil, baik ia dari komunitas Cina, India, dan masyarakat pribumi Malaysia. C. Indikator pengukuran keberhasilan pembangunan. Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara. Berikut ini akan disajikan ringkasan Dedi T. Dixon terhadap kelima indikator tersebut. Yang pertama, pendapatan per kapita. Yang kedua, struktur ekonomi. Yang ketiga, urbanisasi. Yang keempat, angka tabungan. Yang kelima, indeks kualitas hidup. Dan yang terakhir, indeks pembangunan manusia. D. Tujuan pembangunan nasional pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu sesuai alinea kedua dan keempat UUD 1945. E. Pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. 1. Rencana pembangunan masa Orde Lama. A. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. B.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancangan Negara. Dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastromitjojo pada tahun 1947. Tugas Biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Selanjutnya ada rencana pembangunan ekonomi atau RPLITA era Orde Baru. Mulai tahun 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan disebut RPLITA. RPLITA pertama yang dimulai dilaksanakan tahun 1969 fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan usaha dan investasi. Pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain. RPLITA 2 antara 1974 sampai dengan 1979 dan RPLITA 3 antara 1979 sampai dengan 1984. Fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi baku. Fokus RPLITA 4 tahun 1984 sampai 1889 dan RPLITA 5 1986 sampai pada 1994. Selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang menyerap tenaga kerja, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka panjang. Di era reformasi, ketiadaan garis besar haluan negara atau disingkat GBHN di era reformasi telah Presiden Bambang Yudhoyono menghadirkan 17 rencana pembangunan atau RPJP nasional tahun 2005 sampai 2025. Strategi pembangunan yang sesuai konteks Indonesia. Ekonomi Indonesia memadukan pendekatan sumber daya, pengetahuan, dan budaya. RPJP nasional ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dalam Pembangunan Nasional RPJN tahun 2010 sampai 2014, dorong percepatan wilayah Pulau Jawa, dengan ekonomi Pulau Jawa. Diluncurkan pula master plan kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3EI tahun 2011 sampai 2025. Lalu MP3EI, pendekatan terobosan, business as usual, dan kebijakan terpadu dilakukan dalam pengembangan koridor ekonomi wilayah, konektivitas wilayah, dan sumber daya manusia. RPJM ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun terdiri dari RPJM Nasional 1
tahun 2005 sampai 2009, RPJM Nasional 2 tahun 2010 sampai 2014, RPJM Nasional 3 tahun 2015 sampai 2019, RPJM Nasional 4 tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya, ada tantangan yang dihadapi Indonesia. Banyak pakar ekonomi mengatakan bahwa terlalu berat bagi Indonesia untuk berperan dalam pasar global. Hal ini karena tantangan yang hingga kini terus menyelimuti mekanisme sistem perekonomian dan perdagangan Indonesia. Antara lain, 1. Permasalahan infrastruktur, 2. Sistem birokrasi, 3. Sistem proteksi, monopoli, dan oligopoli, 4. Sistem perbankan, 5. Belum terciptanya keterkaitan antar usaha, 6. Dipasarkan di dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada 2 penanya. Silahkan yang ingin bertanya mengangkat tangan. Baiklah, untuk penanya pertama, silahkan Dela untuk menyampaikan pertanyaannya. Makasih ya. Pertanyaannya, tadi kan ada menjelaskan tentang tujuan pembangunan nasional kan. Nah, dia cuma menjelaskan di pasal. Coba jelaskan tujuannya tuh apa-apa. Kasih. Untuk penanya kedua, silahkan Rene untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya mau bertanya. Aspek pembangunan seperti apa yang paling optimal diterapkan di Indonesia? Baiklah, selanjutnya dipersilakan untuk anggota kelompok yang presentasi untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baiklah,
Untuk kelompok yang presentasi, silakan untuk menyampaikan jawabannya. Baik, nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh warga Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mewujudkan cita-cita bangsa sehingga dimaksud dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin segitu untuk jawaban tujuannya. Oke, biar terlihat semuanya di presentasinya ditutup dulu. Najilah tutup dulu presentasinya. Oke. Biar kelihatan full layar. Oke, lanjutkan. Pertanyaan dari Veneranda, aspek pembangunan seperti apa yang paling optimal diterapkan di Indonesia? Yaitu kelanjutan pada aspek ekonomi yang paling optimal bagi Indonesia adalah perlu ada kegiatan yang menguntungkan bagi konsumen dan produsen, namun tidak memberi dampak buruk yang besar bagi lingkungan. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baiklah, sesi tanya jawab sudah selesai. Dengan berakhirnya sesi ini, jadi juga presentasi pada sore ini. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok ini. Dikit yang nanya. Sekarang saya nih yang ingin bertanya. Oke, siapa ya kira-kira? Saya mau cek dulu. Ini Rizky, oke, Rizky Firmansyah. Hadir Rizky? Rizky bisa dengar suara saya? Yang lain, suara saya terdengar atau tidak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, Rizky mana Rizky? Rizky Firmansyah ya? Hadir enggak orang ini? Iya, Pak. Benar. Ada orangnya, Pak. Hadir, Pak. Tadi hadir. Masih ada dalam room ini. Masih ada. Gimana?
soalnya nih. Kalau respon, tinggal saya cancel di kehadiran hari ini. Masih ada risi dalam forum, Pak. Masih ada, cuma No respon ya? tidak direspon jawabnya. Iya. Kemana-mana dia tuh. Nggak fokus ya kayaknya. Belum sih. Di rumahku belum. Oke. Tadi ada, sekarang udah log out kayaknya dia ini udah apa? Live kayaknya. Oke. Ini akan saya screenshot dulu untuk sebagai presensi ya. Jadi nanti kalau presensinya kurang, otomatis saya akan nyuruh PJ untuk mengabsensi sesuai dengan hasil ini ya, screenshot yang saya lakukan tadi ini. Oke, sebentar. Screenshotnya itu pakai HP ya. Jadi pas partisipannya itu kelihatan semua. Sebentar. Oke. Muncul lagi. Rizky. Bisa suara saya, Rizky? Rizky